Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tamam fi abrakil awqati wal ayyam wa akmalus salatu wassalam ala nabi asyrafil anam wa alihi wa sahbihi kiram wa kulli ummatin ala dawam. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang dan tidak roboh. Allah yang menciptakan bumi ini begitu luas tanpa rekonstruksi yang tidak bablas. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Tidak lupa salawat bertangkaikan salam kita kirimkan kepada seorang pejuang yang tak bergaji, kepada seorang pahlawan yang tak berdasi, kepada seorang perangkul yang tidak pernah memukul, kepada seorang pengajar yang tak pernah menginjak bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, buah hati Aminah, putra Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat azza wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat yang bertema perbanyaklah bertaubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering sekali melaksanakan ibadah-ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Imam Al-Ghazali telah berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Minhajul Abidin, bahwa hal ini disebabkan akibat buruknya berbuat dosa dan meninggalkan taubat. Karena dosa dapat menodai, mengotori hingga merusak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengisyaratkan kepada kita agar tidak hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, namun alangkah lebih baiknya lagi apabila kita sertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya. Imam An-Nawawi juga telah berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bahwa terdapat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya, karena sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepadanya dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Hadirin wal hadirat azzanallahu wa iyyakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang ibadahnya tidak diragukan lagi, tidak mungkin pelaku maksiat, bahkan dijamin masuk surga. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang bergelimang dengan dosa-dosa dan belum tentu masuk surga. Bagaimana mungkin kita menginginkan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih enggan memohon ampun kepadanya. Hadirin wal hadirat azzanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menanti seorang hambanya untuk bertaubat. Allah tidak peduli dosa kita sebesar gunung, sedalam lautan, bahkan setinggi langit. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dosa kita sebesar apapun, asalkan kita bersungguh-sungguh ingin bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Itulah makna dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Inna rabbaka bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Quran surah An-Najm ayat 32. Hadirin wal hadirat azan wa iyyakum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai pendosa yang bertaubat dibandingkan orang soleh yang selalu merasa benar. Hal ini juga terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, agar hambanya dapat merasakan manisnya beribadah kepadanya. Hadirin wal hadirat azanallahu wa iyyakum. Dan taubat juga disebutkan dalam tafsir Al-Jailani, yaitu kembali dengan penyesalan dan keikhlasan yang semurni-murninya, dengan disertai penyesalan yang telah dan disertai penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, serta menjauhi dari dosa-dosa yang akan datang dan membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran dan menghiasi taubatnya dengan takwa yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk selalu menyegerakan bertaubat tanpa menunda-nunda atas segala kesalahan yang telah kita perbuat, dengan bertaubat yang semurni-murninya dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dengan bertaubat akan berimplikasi terhadap kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani, baik di dunia maupun di akhirat. Dan taubat juga berpengaruh terhadap kehidupan spiritual kita, karena orang-orang yang bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang, sehingga dalam melakukan segala hal tidak terombang-ambing dengan yang namanya dosa. Dan saya mengajak hadirin wal hadirat untuk berdoa, yaitu doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari kami, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan sedikit pantun. Saya lahir di perbatasan, insya Allah tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi masih tak belajar. Main game dilarang mama, disuruh cuci piring tidak bersih. Ceramah saya tidak lama, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, Allahul musta'an, wa alaihi tuklan, wa billahi taufiq, wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.